Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauzi Tofani dari Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 18043210034. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan laporan tugas akhir saya yang saya beri judul Dampak Pandemik Terhadap Kinerja Keuangan pada 4 emiten telekomunikasi terbesar periode tahun 2018-2020, studi kasus PT Telkom Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, PT Excel Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telekom Tbk. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan. Hal yang melatar belakangi penulisan laporan tugas akhir saya adalah kasus COVID-19 yang terus meningkat di awal tahun 2020 hingga sekarang, menyebabkan pemerintah membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah sehingga muncullah work from home, school from home, dan business from home yang membutuhkan kuota internet, kuota data sebagai penunjang kegiatan komunikasi digital. Sehingga di sini pandemik dinilai memberikan dampak positif terhadap perusahaan telekomunikasi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Negara, sektor infokom tumbuh positif di tahun 2019 sebesar 9,48% dan 10,58% di 2020. Lalu mengapa saya memilih 4 emiten ini? Karena 4 emiten ini merupakan penguasa pasar saat ini dan produknya banyak digunakan oleh masyarakat. Hal inilah yang mendasari saya mengambil judul Dampak Pandemik Terhadap Kinerja Keuangan pada 4 emiten telekomunikasi terbesar periode 2018-2020, studi kasus PT Telkom Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, PT Excel Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telekom Tbk. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan laporan tugas akhir saya adalah mendeskripsikan dampak pandemi COVID-19 terhadap likuiditas, solvabilitas, aktivitas keuangan, dan profitabilitas pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Indosat Tbk, PT Excel Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telekom Tbk. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Manfaat penulisan saya ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah kasana keilmuan saya di bidang manajemen keuangan, terutama analisis keuangan, kemudian sebagai pijakan dan referensi penelitian selanjutnya. Dan kemudian secara praktis, saya mengharapkan bahwa laporan tugas akhir saya ini untuk masyarakat umum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengawasan terhadap investasi yang ditanamkan, dan untuk perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan performa manajemen serta bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan perusahaan yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya adalah gambaran umum institusi. Di pertama ini ada Telkom Indonesia, berdiri tahun 1961 oleh pemerintah, namun gabungan dari perusahaan negara pos dengan perusahaan negara telekomunikasi. Kemudian di tahun 65 dipisahkan. Kemudian di tahun 74 perusahaan negara telekomunikasi berubah menjadi dua entitas, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT Inti. Kemudian di tahun 91 Perumtel berubah nama menjadi perusahaan PT Telkom Indonesia Persero, dan tahun 95 PT Telkom Indonesia bergabung di Bursa Efek Nasional dan Internasional dengan kode saham TLKM dan TLK. Selanjutnya ada Indosat Ooredoo, didirikan pada tahun 1967. Kemudian di tahun 1980 bergabung di pasar modal nasional dan internasional dengan kode saham ISAT dan IIT. Kemudian tahun 95 mendirikan Telkomsel bersama PT Telkom Indonesia. Kemudian di tahun 2001 Indosat masuk ke pasar seluler Indonesia setelah melakukan akuisisi mayoritas saham Satellindo dan mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile atau iMin3. Kemudian di tahun 2013 PT Indosat dengan sukarela menghapus pencatatan di Bursa Efek New York. Selanjutnya PT XL Axiata didirikan pada tahun 1989. Kemudian di tahun 2004 bergabung di Bursa Efek Nasional dengan kode saham EXCL. Kemudian di tahun 2008 mengumumkan di merger
Kemudian di tahun 2009 melakukan penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Selanjutnya ada Smartfren Telekom Tbk didirikan pada tahun 2002 dengan nama PT Mobile 8 Telekom. Kemudian di tahun 2003 melakukan akuisisi korporasi seluler Komselindo pada Februari dan Metrocell pada Maret 2003. Kemudian 2006 melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek dengan kode saham Fren. Kemudian Smartfren berinovasi dengan meluncurkan layanan 4G Lite Advanced komersil pertama di Indonesia, dan 2016 mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama Indonesia yang menyediakan layanan voice over light atau full light secara komersil. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi likuiditas, solvabilitas, aktivitas keuangan perusahaan, dan profitabilitas perusahaan pada tahun sebelum dan sesudah masa pandemik. Yang pertama di sini adalah likuiditas menggunakan rasio lancar. Rasio lancar merupakan perhitungan yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar menggunakan aktiva lancar secara keseluruhan. Di sini dapat dilihat bahwa rasio lancar PT Telkom Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2020. Sempat sangat membaik di tahun 2018, namun turun drastis di tahun 2019 akibat penurunan aktiva lancar. Kemudian menurun kembali di tahun 2020 diakibatkan kenaikan kewajiban lancar yang signifikan, namun aktiva lancar kemudian membaik. Kemudian di tabel selanjutnya ada rasio lancar PT Indosat Tbk. Di sini kewajiban lancarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari 2018 hingga 2020, namun aktiva lancar mengalami perubahan yang signifikan di tahun 2019. Itulah yang menyebabkan pada 2019 current rasio sangat membaik, kemudian turun di tahun 2020 akibat penurunan aktiva lancar. Selanjutnya pada PT XL Axiata. Pada PT XL Axiata kebalikan dari PT Indosat, di mana kewajiban lancar pada PT XL Axiata ini mengalami perubahan yang signifikan di tahun 2019. Cukup tinggi kenaikannya dari 2018, itulah yang menyebabkan current rasio pada 2019 cukup menurun dari tahun 2018. Selanjutnya, dengan rasio lancar, tabel rasio lancar PT Smartfren Telekom Tbk. Ini sama halnya seperti rasio lancar pada PT Telkom Indonesia. Current rasio pada PT Smartfren Telekom Tbk ini menurun dari 2018 hingga 2020, dan menurun tajamnya ini terjadi dari 2019 ke 2020. Selanjutnya adalah perhitungan likuiditas dengan menggunakan rasio cepat. Mengapa saya menggunakan rasio cepat juga setelah rasio lancar? Karena rasio cepat ini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dengan aset lancar yang betul-betul liquid, yaitu dengan mengeluarkan sisi persediaan dari aset lancar. Di sini dapat dilihat bahwa pada tabel pertama PT Telkom Indonesia mengalami fluktuatif dan juga mengalami penurunan dari 2018 ke 2019 yang cukup tajam, diakibatkan kenaikan persediaan dan juga kenaikan kewajiban lancar. Kemudian pada tabel kedua di rasio cepat PT Indosat Tbk mengalami fluktuatif, terjadi sama seperti rasio lancar sebelumnya, diakibatkan oleh aset lancar yang cukup tinggi di 2019 sehingga quick ratio pada tahun 2019 membaik. Kemudian pada PT XL Axiata sama seperti rasio lancar, bahwa di 2019 sempat menurun akibat kenaikan kewajiban lancar dan penurunan persediaan. Kemudian pada tabel terakhir di likuiditas rasio cepat, PT Smartfren Telekom Tbk mengalami fluktuatif quick ratio, sempat menurun di 2019 kemudian membaik di tahun 2020. Selanjutnya adalah
kondisi solvabilitas perusahaan. Untuk menghitung solvabilitas perusahaan ini, saya menggunakan dua metode perhitungan, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Yang pertama di sini adalah solvabilitas rasio hutang atau debt to asset ratio, yang dimana membandingkan total hutang dengan total aktiva. Di tabel pertama, PT Telkom Indonesia ini terus mengalami peningkatan DAR, persentase DAR dari tahun 2018 hingga 2020, dan perubahan signifikan terjadi di tahun 2019 ke 2020. Diakibatkan total hutang di 2019 ke 2020 cukup tinggi kenaikannya. Sedangkan untuk rasio hutang PT Indosat ini tidak mengalami perubahan signifikan, debt to asset rasionya dapat dikatakan stabil, namun terjadi perubahan di tahun 2019 ke 2020. Kemudian selanjutnya PT XL Axiata di tahun 2019 ini hingga 2020 terus mengalami kenaikan, diakibatkan total hutang yang terus meningkat dari tahun 2019 ke 2020, dan perubahannya itu cukup tinggi, sehingga itulah yang menyebabkan DAR semakin tinggi. Kemudian untuk Smartfren Telkom Tbk sama halnya dengan emiten lainnya, bahwa DAR di sini mengalami kenaikan yang terus-menerus akibat total hutang dari 2019 ke 2020 meningkat. Selanjutnya adalah kondisi solvabilitas dari 4 emiten telekomunikasi terbesar. Di sini saya pada slide ini saya menggunakan debt to equity ratio, di mana pada tabel pertama yaitu rasio hutang terhadap ekuitas pada PT Telkom Indonesia terus mengalami kenaikan. Artinya resiko keuangan dari PT Telkom Indonesia semakin tinggi, diakibatkan oleh total hutang di 2019 ke 2020 yang cukup tinggi. Kemudian pada PT Indosat Tbk, debt to equity ratio rata-ratanya sudah di angka 360,75%, artinya sudah melebihi batas rata-rata rasio industri yang sebesar 80% menurut Kasmir tahun 2008. Kemudian pada PT XL Axiata sama halnya pada PT Indosat, debt to equity rasionya sudah berada di angka rata-rata 232,64%. Itu artinya sudah melebihi batas dari rata-rata rasio industri, debt to equity ratio sebesar 80% menurut Kasmir tahun 2008. Artinya pada PT XL Axiata dan PT Indosat ini memiliki resiko yang cukup tinggi dari sisi keuangannya. Kemudian debt to equity ratio terhadap PT Smartfren Telkom Tbk sama halnya dengan Indosat dan XL, namun di sini lebih rendah karena rata-rata debt to equity ratio per 3 tahun itu 144,16%. Slide selanjutnya adalah tentang aktivitas keuangan perusahaan. Perhitungan aktivitas keuangan perusahaan ini saya menggunakan rasio asset turnover, di mana membandingkan penjualan dengan total aktiva. Semakin tinggi total aktiva, maka semakin rendah asset turnover dari perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila penjualan semakin baik, maka asset turnover akan semakin baik. Di sini pada tabel pertama, asset turnover pada PT Telkom Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2008 hingga 2020 akibat dari kenaikan total aktiva yang terjadi di tahun 2019 ke 2020. Kemudian ada kenaikan penjualan di tahun 2019 dan 2020. Kemudian pada tabel kedua, asset turnover ratio PT Indosat Tbk tahun 2018 ke 2020 di sini mengalami fluktuatif, sempat menurun di tahun 2019, kemudian membaik lagi di tahun 2020. Penurunan asset turnover di tahun 2019 diakibatkan total aset dari PT Indosat ini naik
dari tahun 2018 yang cukup signifikan. Kemudian tabel ketiga, asset turnover ratio PT XL Axiata ini juga mengalami fluktuatif, membaik di tahun 2019, kemudian menurun lagi di tahun 2020 sebagai akibat kenaikan yang cukup signifikan dari penjualan PT XL Axiata dan kenaikan total aktiva dari PT XL Axiata di tahun 2019. Kemudian asset turnover pada PT Smartfren Telecom ini juga mengalami fluktuatif, tapi jika dilihat dari trennya, asset turnover PT Telkom Smartfren Telecom Tbk ini mengalami perbaikan yang cukup baik dari tahun 2018 ke 2020. Selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas di sini saya menggunakan dua metode perhitungan, yaitu net profit margin dan return on equity. Net profit margin ini membandingkan antara laba bersih dengan total penjualan, sedangkan return on equity ini membandingkan laba bersih dengan total ekuitas perusahaan. Di tabel pertama ini ada net profit margin pada PT Telkom Indonesia sempat menurun di tahun 2019 akibat dari kenaikan penjualan yang cukup signifikan dari tahun 2018 tanpa disertai perubahan laba yang diterima dari 2018 ke 2019. Namun membaik di tahun 2020 di angka 22%. Kemudian net profit margin pada PT Indosat mengalami fluktuatif, sempat membaik di tahun 2019 akibat dari kenaikan laba dan juga perubahan penjualan pada PT Indosat, namun menurun di tahun 2020 sebagai akibat mengalami kerugian dan tidak adanya perubahan yang cukup signifikan dari penjualan. Kemudian net profit margin pada PT XL Axiata juga mengalami fluktuatif, sempat membaik di tahun 2019 karena mengalami laba yang cukup signifikan dari tahun 2018, kemudian menurun di tahun 2020 sebagai akibat penurunan laba dan tidak adanya perubahan signifikan dari penjualan. Selanjutnya ada net profit margin pada Smartfren Telecom Tbk. Walaupun di angka negatif, namun Smartfren ini dapat dikatakan baik secara tren karena kerugian yang diterima oleh perusahaan ini semakin lama semakin kecil. Selanjutnya adalah return on equity pada PT Telkom Indonesia. Di sini dapat dikatakan stabil di angka 24%. Sebagai akibat tidak adanya perubahan signifikan dari total ekuitas. Kemudian pada tabel selanjutnya pada PT Indosat di sini mengalami fluktuatif, sempat membaik di tahun 2019 namun menurun di tahun 2020 akibat dari mengalami kerugian di tahun 2020. Kemudian return on equity pada PT XL Axiata juga mengalami fluktuatif, sempat membaik di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 sebagai akibat penurunan laba yang diterima oleh perusahaan tanpa disertai perubahan total ekuitas. Selanjutnya adalah return on equity pada Smartfren Telecom Tbk. Di sini trennya masih di angka negatif, namun jika dilihat secara tren, Smartfren ini mengalami perbaikan akibat dari perubahan modal yang tidak begitu signifikan dan kerugian yang semakin lama semakin kecil. Selanjutnya adalah simpulan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio dapat disimpulkan bahwa 4 emiten mengalami perubahan posisi keuangan di sepanjang tahun pandemik, yaitu 2019 dan 2020. Pandemik menyebabkan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang perusahaan meningkat yang ditujukan untuk membiayai modal kerja, belanja modal, pengembangan bisnis sehingga berpengaruh terhadap likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Pandemik menyebabkan kenaikan penjualan terutamanya pada produk seluler, data, dan pulsa, namun tidak disertai dengan kenaikan laba yang signifikan, bahkan menurun karena beban penjualan, yaitu beban penjualan dan pemasaran, beban imbalan kerja, beban administrasi dan umum, sehingga mempengaruhi profitabilitas dan aktivitas perusahaan. Yang terakhir, pandemik menyebabkan perusahaan mengatur dengan seksama porsi modal untuk mengurangi beban permodalan sehingga mempengaruhi solvabilitas perusahaan. Akhirnya kita berada di penghujung sidang laporan tugas akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.